Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama Ibu Ayu Wulandari di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Nah, dalam pembuatan video pembelajaran ini, Ibu bekerja sama dengan Bapak Samlani Ibrahim MPD. Baiklah anak-anak, sebelum memulai video pembelajaran, jangan lupa video pembelajarannya di like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya, agar video pembelajaran kita bisa lebih bermanfaat. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan menerangkan mengenai proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, yaitu pendapat pertama. Islam masuk di Indonesia pertama kali pada abad pertama Hijriah sekitar abad ke-7 Masehi, yang dibuktikan melalui sumber-sumbernya, yaitu catatan sejarah dari Cina menyebutkan orang Taishi menyerang kerajaan Holing atau Kalingga. Berita Chukufei menyebutkan wilayah komunitas Taishi dan penemuan batu nisan berangkat tahun 1082 Masehi dengan tulisan berbahasa Arab di lereng Gresik bernama Fatimah binti Maimun. Dan pendapat yang kedua, Islam masuk di Indonesia pertama kali pada sekitar abad ke-13 Masehi, yang dibuktikan melalui sumber-sumbernya, yaitu kemunculan kerajaan Samudra Pasai. Berita dari Ibnu Battuta dengan ditemukan batu nisan Sultan Malik As-Saleh, tulisan Marco Polo sehingga di Sumatera bagian utara yang bercorak Islam, dan penemuan kompleks makam Islam di Tralaya Majapahit. Nah, juga ada berita Mahuan yang mengatakan menemukan komunitas pedagang-pedagang Islam di pantai utara Pulau Jawa. Dan ada juga dari pendapat ahli, yaitu Snow Hogurans, yang menyatakan Islam dibawa oleh pedagang Islam dari Gujarat, India. Bukti terdapat pada kerajaan Banten dan kerajaan Mataram Islam, yang juga mendapat unsur dari India. Profesor Hamka, Islam masuk Indonesia melalui Mesir dan Mekah. Teori ini didasarkan pada bukti sebagian masyarakat Indonesia bermazhab Syafi'i. Dan juga ada pendapat dari Sucipto Wiryo Suparto yang menyatakan Islam masuk Indonesia melalui Gujarat, India. Bukti adanya salah satu makam Raja Pasai di Sumatera menggunakan batu nisan dari marmer buatan Gujarat. Dan juga di bidang perkawinan. Nah, bisa juga melalui di bidang perkawinan ya anak-anak. Penyebaran agama Islam pada bidang perkawinan, pedagang Gujarat menikah dengan wanita-wanita pribumi, terutama putri raja dan bangsawan. Sebelum menikah, mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Contohnya, pernikahan Putri Campa dengan Raja Brawijaya dari Majapahit, memiliki anak Raden Patah yang menjadi pendiri kerajaan Demak. Dan Rara Santang Putri Prabu Siliwangi menikah dengan Syarif Hidayatullah. Dan melalui pendidikan, para ulama mendirikan pondok-pondok pesantren, santri mendapatkan pendidikan mengenai ajaran Islam. Dan melalui kesenian, disesuaikan dengan keadaan Indonesia yang masih sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha. Kesenian yang biasa digunakan adalah wayang. Pentas wayang menjadi media penyebaran ajaran Islam. Selain wayang, proses Islamisasi juga bisa melalui seni bangunan seperti seni ukir, seni lukis, seni tari, dan seni sastra. Baiklah, di sini ada peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim, dikenal juga dengan sebutan Maghribi atau Syekh Maghribi, merupakan keturunan Arab yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa tahun 1379 Masehi dan wafat tahun 882 Hijriah, dimakamkan di Gresik. Maulana Malik Ibrahim juga mendirikan pesantren yang merupakan tempat pendidikan agama Islam sebagai kadar mubalik. Sunan Ampel memiliki nama kecil Raden Rahmat, berasal dari Campa, kemungkinan Jumpa Aceh, dan mendirikan Masjid Agung Demak.
Sunan Ampel berperan sebagai perencana berdirinya kerajaan Islam Demak di Jawa. Sunan Ampel mulai mengembangkan agama Islam dengan mendirikan pesantren Ampel Denta. Di antara siswa-siswanya yang terkenal adalah Raden Paku atau dikenal dengan Sunan Giri, Raden Makhdum Ibrahim putra Sunan Ampel yang dikenal dengan Sunan Bonang, dan Syarifuddin putra Sunan Ampel yang dikenal dengan Sunan Derajat. Sunan Derajat masih Manut atau Syarifuddin yang lebih dikenal dengan Sunan Derajat merupakan putra dari Sunan Ampel. Memiliki jiwa sosial dan dermawan. Sebagai ahli sejarah menyatakan bahwa Sunan Ampel, Sunan Derajat adalah pencipta gending pangkur, dan Sunan Bonang, Raden Maulana Makhdum Ibrahim yang terkenal dengan nama Sunan Bonang, juga merupakan putra dari Sunan Ampel, menjadikan Tuban sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa. Sunan Giri disebut juga Raden Paku atau Prabu Sutmaka dan Sultan Faki. Beliau mendirikan sebuah masjid dan pesantren yang menampung banyak siswa. Beliau juga banyak menciptakan permainan anak-anak yang berjiwa Islam seperti ilir-ilir, jemuran, dan cublak-cublak suweng. Sunan Kalijaga memiliki nama kecil Raden Masyaid yang merupakan putra dari Tumenggung Syahur Walantika, Bupati Tuban. Selain wali, beliau dikenal sebagai mubalik, pejuang, pujangga, dan filsuf. Beliau menyebarkan Islam dengan cerita-cerita wayang yang sudah dimasukin ajaran-ajaran Islam. Sunan Kudus memiliki nama Ja'far Shodiq, adalah putra Raden Mas Usman Haji. Daerah penyebaran ajaran Islamnya meliputi pesisir sebelah utara Jawa Tengah. Sunan Kudus berusaha mengikis habis pengaruh Hindu. Tempat beliau mengajarkan agama diberi nama Kudus yang berasal dari bahasa Arab Quds yang berarti suci. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga yang memiliki nama kecil Raden Prawata. Syarat dakwah yang dilakukan adalah memberi kursus kepada rakyat. Sunan Muria wafat dan dimakamkan di puncak Gunung Muria. Sunan Gunung Jati memiliki nama yang sangat banyak, antara lain Fatahillah, Muhammad Nuruddin, Falatehan, Syah Nurullah, Syarif Hidayatullah, Makhdum Jati, Makhdum Rahmatullah. Berasal dari Pasai dan masih keturunan raja di Aceh. Fatahillah datang ke Demak setelah Pasai dikuasai Portugis. Fatahillah diangkat menjadi panglima yang ditugaskan ke Jawa Barat. Di Jawa Barat, beliau menduduki tempat penting seperti Sunda Kelapa. Beliau mengubah Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau Kota Kemenangan, yaitu pada tahun 1527. Usaha Fatahillah selanjutnya adalah mendirikan Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon. Fatahillah di Jawa Barat tidak hanya menyebarkan agama Islam, tetapi juga melawan kedatangan kaum Portugis dari Malaka. Fatahillah wafat dan dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon. Nah, di sini ada juga faktor-faktor Islam mudah berkembang di Indonesia, yaitu syarat masuk Islam sangatlah mudah, agama Islam tidak mengenal pembagian masyarakat, penyebaran Islam secara damai, pelaksanaan ibadahnya sederhana, aturan-aturan dalam agama Islam fleksibel dan tidak memaksa, proses akulturasi budaya dengan penduduk pribumi berlangsung cepat melalui proses saling mempengaruhi, dan runtuhnya kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15. Baiklah anak-anak, mungkin cukup di sini saja dulu ya materi kita pada pertemuan kali ini.
Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan nama dan kelas. Terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat. Sampai berjumpa pada materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.